Oke, bersama lagi dengan saya Sanasori. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial cara koneksi database akses ke Microsoft Visual Basic VB.NET. Oke, pertama saya akan rancang database terlebih dahulu. Akses, ya. Oh ya, di sini cara koneksi database dengan Visual Basic itu ada dua cara. Yang pertama menggunakan sistem ODBC dan kedua sistem ODDB. Saya akan mencoba mempraktekkan cara koneksi database melalui ODBC. Oke. Nah, di sini saya pakai Access 2010. Semuanya sama sih. Cuman di sini aja di save as tipe datanya dirubah menjadi 2002 dan 2003. Karena kan diambil format MDB. Saya kasih contoh DB mahasiswa. Nah, ini pastikan di sini ada MDB-nya. Oke, maaf. Lalu tentukan lokasi filenya. Nah, saya bikin folder belajar vb.net. Saya bikin subfolder cara koneksi database akses. Saya simpan di sini ya. Oke. Create. Sini saya akan menggunakan satu table mahasiswa. Di mahasiswa ini terdapat identitas yang pertama NIM. Saya kasih teks nama, teks alamat, jurusan. Nah, ini biasanya seperti ini. Ini yang saya mengambil 4 saja karena saya akan mencontohkan cara koneksinya saja, tidak secara detail bagaimana cara membuat database nya. Ya, save. Yes. Nah, saya akan isikan data 5 NIM-nya. Saya urutin gini aja. Hasan Asrori, alamatnya Serang, jurusannya MI, yaitu manajemen informatik. Nah, 02 Wawan Rangkas Bitung, ini jurusannya TKJ, teknik komunikasi jaringan. Ketiga, ini saya kasih perempuan Cici Basari, ini dari Jakarta. Ini namanya SI, sistem informasi. Nah, yang keempat saya kasih nama Dewi dari Pandeglang. Ini ngambil FM multimedia. Oke, terakhir saya kasih data namanya Umi Kosong. Ini di Serang. Dia ngambil MI aja, manajemen informatik. Oke, 5 data ini yang akan saya praktekkan atau yang saya akan tampilkan di sebuah program. Ya, kita close terlebih dahulu. Saya refresh. Nah, cara kedua yaitu koneksi ke ODBC. Nah, untuk Windows 7 kita ketikkan saja di sini ODBC. ODBC. Nah, ini sini nih, ini ODBC nih. Atau kalau menggunakan OS XP, kita bisa lari lihat di control panel. Nah, di sini di load icon, biasanya di sini address itu, nah, di sini ada ODBC nih. Nah, ini ODBC, klik ODBC-nya. Nah,
Di sini ada user DSN dan sistem DSN. Saya akan menggunakan sistem DSN ya. Add. Oh, di sini ada dua. Tidak, di sini ada SQL Server dan SQL Server Native Client. Nah, di sini menunjukkan bahwa di ODBC ini tidak terinstall koneksi untuk akses. Nah, caranya bagaimana? Ini biasanya ditunjukkan atau biasanya sering kita temui di Windows atau di sistem operasi yang berbasis 64 bit. Nah, seperti ini. Saya cek dulu apakah ini 64 atau 32 bit. Nah, ya, ini saya menggunakan 64 bit. Jadi yang 64 bit ini biasanya tidak ada, atau bukan biasanya, tapi tidak ada. Nah, kalau yang 32 bit ini sudah terinstall. Caranya bagaimana? Yaitu klik di properties shortcut. Di sini ada sistem 32. Sistem 32-nya diganti dengan syswow. Syswow 64. Nah, syswow port ini saya kopikan, saya pastekan di sini. Ya, sistem 32-nya saya pastekan lagi. Oke, di apply. Continue. Oke. Kita buka lagi sistem DSN. Nah, ini udah banyak nih. Di add. Nah, ini sudah terinstall banyak nih. Di sini ada NetBeans, ada Oracle, ada CBS System dan lain-lainnya. Berhubung kita menggunakan database Microsoft Access, dan di sini ada versi Microsoft Access MDB. Di bawahnya di sini ada Microsoft Access Drive MDB dan ACCDB. Ini formatnya untuk yang 2007. Nah, berhubung kita pakai tadi formatnya 2002 sampai 2003, maka saya menggunakan Microsoft Access Driver MDB. Finish. Oke, saya kasih data source name-nya DB mahasiswa. Nah, ya ada select ini pilih tentukan di mana letak database yang disimpan. Saya tadi simpan di belajar VBNet. Nah, di sini cara koneksi DB mahasiswa. Nah, di sini di OK. Nah, di OK. Nah, ini langkah pertama langkah pertama kita sudah melakukan setting ODBC. Yang kedua, kita akan coba membaca data yang ada di dalam database ke dalam program. Nah, saya buka Visual Basic-nya. Mungkin agak lama ya. Oh ya, ini cara seperti ini yang saya sering lakukan. Padahal di sini ada dua cara sih ya, yang pertama ODBC dan yang kedua OLEDB. Oke, di sini saya bikin new project. Nah, name-nya saya kasih latihan cara koneksi database. Nah, oke. Agak lama ya. Nah, sini ada project kan ini. Oke. Ya, di sini ada sebuah form. Nah, untuk menampilkan data itu di Microsoft di Visual Basic Net ini ada dua toolbox untuk menampilkan sebuah data. Yang pertama, nanti saya cek dulu. Nah, muncul ya. Saya ini disembunyikan aja dulu. Sembunyikan. Nah, pilih yang all window form. Nah, di sini untuk menampilkan data itu di Visual Basic ada dua. Yang pertama data grid view.
Nah, ini dibesarkan saja nih. Ya, kita rapikan. Nah, yang kedua pakai list view. Mana list view? Nah, list view. Nah, save. Oke. Dua komponen inilah yang akan menampung data atau membaca data yang ada di dalam database ke dalam table ini nih, kedua ini nih. Tapi saya sering menggunakan untuk membaca data itu saya sering menggunakan list view, bukan membaca ya, menampilkan data-data. Tapi secara coding atau secara program itu lebih simple menggunakan data grid view. Nah, kalau list view ini mungkin agak lebih banyak codingnya lah. Oke. Pertama, untuk data grid view ini tidak usah disetting. Ini perlu penyetingan. Nah, di sini perlu penyetingan list view. Saya pakai detail di sini. Add column. Ini untuk membuat headernya. Buat header. Nah, ini buat headernya saya di sini tadi di table mahasiswa itu terdapat identitas namanya NIM. Ini width-nya ukuran 120. Add lagi nama 150. Maaf ya. Nama apa tadi ya? Nama alamat ya. Alamat saya kasih 100 saja. Jurusan saya kasih 60 ya. Oke. Nah, ini terus di propertiesnya ini saya setting gridline. Jadi true gridline ini fungsinya untuk menampilkan garis-garis ini nih. Garis kolom-kolom dan row-rownya ini. Dan identitasnya atau name-nya saya kasih nama LV data. Dah cukup, ini cara settingnya. Nah, untuk data grid view ini cukup name-nya saja yang diganti DGV, artinya data grid view. Oke, yang kedua, setelah desain sudah kita buat, langkah selanjutnya ialah membuat sebuah modul koneksi. Ini modul koneksi ini berisi variabel-variabel yang akan kita panggil di setiap form nanti. Untuk jelasnya ya kita pakai modul. Ada dua cara sih untuk membuat koneksi itu. Yang pertama pakai modul, dan yang kedua pakai kelas, sistem kelas. Gimana kelas? Nah, ini nih. Tapi yang saya sering gunakan sih yang modul. Ini yang lebih simpel, bukan yang lebih simpel, lebih dipahami lah. Jadi saya kasih nama modul koneksi, koneksi. Ya. Nah, di sini saya gedekan. Nah, sini ada form modul koneksi. Nah, di paling atas ini kita ketik sistem import system titik data ODBC. Nah, ini artinya mengimpor sebuah sistem data ODBC. Berhubung kita koneksinya pakai ODBC, maka di sininya sistem ODBC-nya ini kita impor ke dalam Visual Basic-nya. Nah, kalau misalnya pakai OLEDB, tinggal kita OLEDB. Nah, ini. Tapi kan kita tadi setting awal pakai ODBC kan. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah variabel public SQL as string. Nah, public DA as data ODBC data daftar public ds as dataset public dml as ODBC data common public
public koneksi S ODBC connection. Terus oh ya, public DRS ODBC data reader. Nah, oke, ini variabel-variabel yang akan dipanggil di setiap form nantinya. Nah, ini variabel SQL ini fungsinya ini untuk membuat variabel yang nanti akan membaca perintah-perintah apa saja sih yang akan diperintah. Yaitu kan biasanya ada perintah simpan atau hapus, delete, dan rubah atau dan lain-lainnya lah. Ini data adapter. Data DA ini saya data adapternya sebagai DA. Data adapter ini adalah untuk membaca database. DS atas ini sama nih dua komponen ini. Nah, komponen ini perintah. Nah, setelah diseleksi ada SQL ini maka akan diperintah oleh DML. Nah, di sini ada koneksinya. Data reader ini DR dan DA ini fungsinya hampir sama. Ini DR ini data reader yaitu membaca di setiap table yang atau membaca yang ada di sebuah database. Nah, kalau yang DR ini biasanya membaca di sebuah tool list view. Tapi kalau yang DA ini biasanya dibacanya dipakai data grid view ini. Nah, untuk lebih jelas mari kita buktikan nanti. Setelah variabel buat, kita akan bikin variabel buka koneksi public sub buka koneksi. Nah, koneksi new ODBC connection apa tadi nama DSN sama dengan DB mahasiswa if koneksi state sama dengan koneksi state close maka koneksi open. Oke. Ini saya bikin sebuah public sub untuk membuat atau bikin variabel yang namanya buka koneksi. Ini artinya saya bikin variabel koneksi ada sebagai ODBC connection. Nah, koneksinya ini mencari DSN mencari yang ODBC yang ini. ODBC ini DSN DB mahasiswa ini ya. If koneksi titik state sama dengan connection state titik close maka koneksi open. Ini artinya jika koneksinya ada atau jika data di ininya nih, di sini nama sebagai mahasiswa di sini ada, maka koneksi dibuka. Nah, itulah kurang lebih seperti itu cara bacanya. Oke, kita mulai. Nah, di sebuah form ini saya double klik di form karena awal pertama, jadi kalau Visual Basic itu pertama kita play dijalankan, ini yang dibaca yaitu yang di form load ini. Nah, berarti kan ini kan akan menampilkan data, tapi di mana codingnya otomatis kita simpan di sini dong. Nah, oke. Saya kecilkan lagi. SQL sama dengan select tentang mahasiswa DML new ODBC oh maaf ya. Nah, ini ODBC-nya tidak terimpor. ODBC-nya tidak terimpor. Nanti di setiap form, kalau kita di setiap form ini wajib hukumnya mengimpor sistem datanya ODBC. Nah, ini nih.
Setelah diimport sistem data ini pasti keluar hasilnya ODBC. Nah, kan DML tadi kan di variabel ini sebagai apa? DML sebagai common, berarti di sini harus common juga. New ODBC common. Nah, SQL koneksi. Nah, DR sama DML exit rider. If DR has row. DR1 ini mahasiswa isi sub item at DR2. Ini nama satu lagi isi sub item at DR3. Nah, ini contohnya. Kita jalankan coba ya. Oh, maaf. Belum jalan. Karena kenapa? Karena database ini belum kita buka. Ini belum kita panggil nih ininya. Caranya di atas ini, paling atas, buka koneksi. Kita lihat. Nah, datanya sudah muncul. Ini baru data di list view ya. Nah, oke. Sekarang saya akan coba menjelaskan. Di setiap form nanti kalau kita akan bekerja lebih dari pokoknya di setiap form ini wajib hukumnya yang pertama membuat import sistemnya, import sistem data sebagai apa import sistemnya ya. Nah, yang kedua harus memanggil koneksinya, harus memanggil koneksi dari sini. Nah, yang ini yang kita buat modul ini. Nah, bisa pakai kebuka langsung gini, bisa ketika cara penulisnya bisa buka koneksi atau bisa buka koneksi. Nah, ini terserah ya, tapi saya sering menggunakan yang ini. Ini kebanyakan kalau menurut saya. Nah, setelah koneksi dibuka, ini maka perintah selanjutnya adalah menampilkan data di dalam list view. Di dalam list view. Oke. Select ini. Di database konsepnya seperti ini. Pokoknya saya besarkan dulu. Ada sebuah istilah CRUD. Nah, create, update, dan delete. Terakhir delete. Nah, empat inilah modal utama membuat sebuah program. Nah, kalau kita sudah menguasai sistem CRUD ini kita akan bisa membuat sebuah program lah, khususnya program database ya. Nah, nanti di lain waktu saya akan membahas read, update, delete-nya. Untuk sementara ini kita punya create-nya. Ya. Artinya ini adalah rumusnya. Artinya gini, select artinya pilih. Bintang ini artinya semua. Artinya database. Saya buka database dulu ya. Belajar.
Belajar VBNet. Artinya pilih semua tabel mahasiswa. Atau begini. Pilih semua mahasiswa dari maaf. Pilih semua tabel mahasiswa artinya. Jadi kita pilih semua ini atau semua ini tabel mahasiswa nih kan, ini tabelnya. Form mahasiswa dari tabel mahasiswa. Pilih ya, kalau misalnya kita akan membaca namanya saja, berarti select nama form mahasiswa. Jadi artinya ini menampilkan data nama atau menampilkan mahasiswa tapi namanya aja. Nah, tapi namanya aja di sini. Nah, ini saja yang akan tampil, ini dan ini tidak akan tampil. Berhubung kita akan menampilkan semuanya, maka di sini select bintang form. Nah, ini rumus ya. Ini rumus. Nah, DML ini singkatan dari data manipulation language. Maaf ya kalau bahasa Inggrisnya, kalau salah bahasa Inggrisnya ya seperti inilah. Data manipulation language, DML, atau data yang berubah-ubah. Nah, ini bahasa sederhananya. Jadi data ini pasti akan berubah-ubah. Ini sebuah rumus. Bacanya di sini. If DR has row. Ini kan DR ini artinya data reader, yaitu data reader ini membaca data ini. Nah, membaca yang ini. Nah, artinya jika has row ini, has row artinya has row ada. Nah, artinya jika data di mahasiswa ini ada, nah, maka LV data item clear. LV data ini identitas ini ya. Jadi jika datanya ada, list view-nya itu dibersihkan. Nah, dibersihkan dulu. Ya, setelah benar-benar bersih, kosong, kita while atau kita istilah namanya looping ya. While DR read, data readernya dibaca. Jika data ada, maka datanya dibaca secara berulang-ulang. Nah, ini berulang-ulang. Saya kasih pakai variabel ini nanti akan berfungsi untuk sub itemnya. Nah, div isi as list view item. Jadi isi ini sebagai list view item. Artinya isi ini sama dengan LV data item NDR 0. Nah, 0 ini dari mana? 0 ini apa artinya? 0 ini artinya NIM. Nah, di database ini dibaca dari 0, 1, 2, 3. Nah, bukan 1, 2, 3, 4. Tapi ini sebagai indeks. Nah, di 0 ini atau bisa kita ganti NIM. Gini. Ini sama aja kalau dijalankan. Nah, sama aja teman kebaca. Tapi saya sering menggunakan pakai 0. Karena kenapa? Kalau di sininya tabelnya banyak, nah kita harus hafal. Tapi kalau menggunakan angka 0, 1, 2, 3, saya cukup menghafal ada berapa sih kolom di tabel mahasiswa ini, ya, gitu ya. Ini 0 sebagai NIM. Jadi list view data item add DRIM. DR0 artinya LV data, artinya list view ini diisi oleh data yang 0, yang data ini nih, yang new ini. Nah, terus di sub item dan berturut-turutnya ini berturut-turut di sub item menjadi 1, 2, 3. Setelah NIM, nama, alamat, dan jurusan. Coba. Nah,
ini sudah cara koneksi database dan membaca di table list view ya. Oke, cukup sekian tutorial sederhana ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar, kita sharing apa yang saya bisa atau apa yang saya tahu. Saya akan mencoba membuat mengajak agar lebih agar lebih suka atau gemar bermain coding. Nah, entah itu coding PHP kah, entah itu Visual Basic dan Java dan lain-lainnya. Karena modal untuk membuat program ini cukup mengasihkan. Belajar program ini cukup mengasihkan dan cukup menantang lah. Oke, next time saya akan membahas bagaimana cara menampilkan data di list view di data grid view ini. Ini agak lebih simpel di sini. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.